Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Profesor Dr. Duya Aris Tina, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, beserta seluruh pejabat struktural Universitas Hasanuddin, termasuk yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan dan anggota dari Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin, seluruh profesor, seluruh dosen, seluruh keluarga besar, Civitas Akademika, dan pendeknya semua, ya, saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu, keluarga besar Universitas Hasanuddin yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang baik ini, di awal minggu, di awal pekan ini, hari Senin ini, dalam suasana yang baik, di bulan yang baik, setelah kita mengerjakan hal-hal yang baik, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim walaupun secara virtual. Perkenankan saya, Ibu Rektor, dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, untuk menyampaikan setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahniah saya kepada seluruh keluarga besar Universitas Hasanuddin atas seluruh kiprah yang baik, seluruh ibadah, seluruh perjuangan, seluruh kontribusi untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk kita semua. Termasuk bagi kami, bapak-bapak dan ibu, ibu rektor, bagi kami di Nusa Tenggara Barat, Unhas itu bukanlah satu entitas yang asing. Kalau anak-anak kami ke barat, ke Pulau Jawa itu punya cita-cita, rata-rata ingin ke Jogja atau ke Malang, maka kalau ke timur, itu dambaan dan idaman dari anak-anak kami, generasi muda di NTB, itu sejak puluhan tahun yang lalu adalah belajar di dulu namanya Ujung Pandang, sekarang Makassar. Dan kalau bicara Makassar, ya tentu Universitas Hasanuddin, tempat bapak-bapak dan ibu mengabdi. Jadi kalau tadi Ibu Rektor menyampaikan bahwa diharapkan saya bisa memberikan pencerahan-pencerahan, maka saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya Universitas Hasanuddin itu sudah banyak sekali memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak muda NTB. Dan alumni dari Unhas itu banyak sekali sudah berkiprah di Nusa Tenggara Barat, baik di pemerintahan, di ranah organisasi-organisasi sosial, di bidang pendidikan, teknologi. Bahkan saya tahu ada beberapa alumni Unhas yang juga menjadi inisiator untuk mengembangkan UMKM di NTB. Ada beberapa bahkan itu menjadi sahabat dekat saya. Karena itu, perkenankan Ibu Rektor dan seluruh keluarga besar Unhas, saya atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat menyampaikan tahniah, menyampaikan ucapan selamat, menyampaikan terima kasih dan penghargaan, dan kami juga tidak lupa untuk terus-menerus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Universitas Hasanuddin semakin cemerlang dan gemilang, insya Allah di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita atau silaturahim kita pada hari ini itu tajuknya adalah halal bihalal.
Inilah cara dari para pendahulu kita untuk mewujudkan, mengimplementasikan tuntunan silaturahim yang menjadi salah satu inti dari pesan agama Islam. Saya katakan inti dari pesan agama adalah karena memang silaturahim itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penting di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu hal yang penting menurut Allah, apa sih hal-hal yang penting dalam kehidupan, dalam pandangan agama? Maka kita lihat bagaimana Al-Quran dan hadis menyampaikan tentang hal itu. Kalau sesuatu itu disebut berulang-ulang, maka dia pasti sesuatu yang penting. Kalau sesuatu itu disebut dengan didahului oleh penegasan, maka berarti dia juga sesuatu yang penting. Tapi ketika sesuatu itu disebut hanya sekilas, maka itu penanda bahwa sesuatu itu bukanlah hal yang pokok di dalam pandangan Islam. Nah, kalau kita lihat, Bapak-bapak dan Ibu, dan ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu meletakkan silaturahim yang arti dasarnya adalah menyambung kasih sayang. Ya, menyambung kasih sayang, menyambung hubungan kasih sayang. Allah meletakkan silaturahim itu di tempat yang penting. Berulang-ulang disampaikan dalam Al-Quran. Bahkan ketika Allah menyampaikan tentang siapa ulul albab, kan di dalam surah Ali Imran ada beberapa sifat ulul albab. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang yang selalu bertafakur. Mereka orang yang tidak pernah lupa berzikir kepada Tuhan. Nah, kalau Ali Imran menyebutkan bahwa ulul albab seperti itu, maka di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ada ternyata karakter-karakter lain dari ulul albab. Di antaranya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, salah satu dari karakter ulul albab itu, salah satu dari perilaku nyata mereka dalam kehidupan. Jadi ini bukan isi kepala, bukan tentang isi hati, tapi tentang ekspresi dan perilaku nyata di dalam kehidupan. Apa ekspresi atau perilaku dari ulul albab dalam kehidupan? Walladzina yasiluna ma amarallah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya. Di sini kalau orang belajar bahasa Arab, itu tahu bahwa kata yasilun itu bentuk kata kerja yang menunjukkan present, yaitu yang sekarang, yang sedang berlangsung, yang menunjukkan keterbaharuan, tidak pernah putus, menunjukkan keajekan, kontinuitas, istimroriyah. Jadi mereka adalah yasilun, orang-orang yang senantiasa menyambung. Nah, disinilah makna silaturahim. Jadi karakter dari orang-orang ulul albab, selain dia otaknya tafakur di dalam Ali Imran, lalu juga hatinya itu tazakkur, nggak pernah putus zikir. Nah, dalam ekspresi keseharian, dalam konteks dia bermuamalah, dalam hubungan sosial, yasilun. Mereka itu adalah orang-orang yang tak henti-hentinya untuk menyambung hubungan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Termasuk yang utama adalah bersilaturahim. Nah, yasilun ini menunjukkan bahwa memang dalam setiap keadaan, setiap situasi. Karena itu, walaupun pandemi ini masih luar biasa, saya dan kita semua saling mendoakan Ibu Rektor dan Bapak-Bapak Ibu semua, semoga kita dijauhkan dari bala dan musibah ini. Tidak terhitung sahabat-sahabat saya yang bahkan jauh di bawah saya usianya, Bapak Ibu yang sudah mendahului dengan sebab pandemi COVID-19 ini. Banyak ulama, banyak tokoh-tokoh kita
3 bulan yang lalu saya ketemu dengan Profesor Dr. Said Agil Siroj, beliau sampaikan sudah 340 ulama kami meninggal, Tuan Guru. Itu hanya di Jawa dan yang terdata saja, kata beliau. Itu 3 bulan yang lalu. Saya nggak tahu angka itu sudah berapa sekarang, karena setiap hari ada saja berita tentang orang-orang pandai, orang-orang alim, orang-orang soleh, termasuk 2 hari yang lalu salah satu guru saya, Al-Maghfurlah Andre Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco, ya, guru saya itu senior saya di Kairo, ya, 2 tahun yang lalu saya sempat berziarah ke beliau, alhamdulillah juga sempat didoakan oleh beliau, walaupun beliau saat itu dalam keadaan fisik yang sangat lemah. 2 hari yang lalu itu juga wafat, ya, bukan karena penyakit ini, tetapi intinya adalah betapa banyaknya dalam situasi yang ada sekarang ini, orang-orang pandai, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang memprihatinkan. Tapi kita ingat ayat dalam surah Ar-Ra'd tadi, walladzina yasilun. Jadi semangat untuk bersilaturahim, ya. Semangat untuk terus-menerus menyambung hubungan-hubungan yang baik yang sudah terbina di antara kita. Baik itu kekerabatan, baik itu persahabatan, baik itu kemitraan, maupun kalau dalam konsep Islam yang lebih luas adalah ukhuwah wataniyah, lebih luas lagi ukhuwah islamiyah, dan yang paling luas adalah ukhuwah basyariyah. Bahkan kata para ulama juga ada yang lebih luas dari ukhuwah basyariyah itu, yaitu ukhuwah khalqiyah, yaitu persaudaraan sebagai sesama makhluk Allah. Nah, karena kalau kita bicara tentang ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, itu hanya mencakup manusia saja. Padahal makhluk yang Allah ciptakan itu tidak hanya manusia. Dan kalau tadi Ibu Rektor menyampaikan amanah kekhalifahan, maka itu tidak bisa terwujud kecuali kalau kita bekerja sama dengan semua makhluk Allah. Karena itu para ulama juga mengembangkan ada satu konsep yang paling luas yang disebut dengan ukhuwah khalqiyah. Bagaimana membangun persaudaraan dengan semua makhluk Allah. Dalam arti bagaimana semua yang ada, yang di sekitar kita, ya, bumi, tumbuhan, dan ekosistem kehidupan ini kita apresiasi. Sebagaimana kita mengapresiasi orang lain, mengapresiasi sesama manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti itu, ya, yang saya pahami di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah meletakkan silaturahim itu dalam posisi yang penting. Dan itu berulang-ulang. Tidak hanya di satu ayat, tidak hanya di satu surah, tapi dalam konteks yang beragam. Yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa itu adalah hal yang pokok di dalam agama Allah. Nah, karena itulah maka di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, ya, Ibu Rektor dan Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan kepada kita semua. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Kita didorong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beberapa aspek, ya, yang mungkin secara kasat mata kita tidak terlalu cermat melihatnya. Kita ini kan kadang-kadang, ya mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, terlalu sering ketika menilai sesuatu itu hanya melihat kepada aspek-aspek yang tangible, aspek-aspek yang bisa diukur secara konkret, kualitatifnya ataupun kuantitatifnya. Sesuatu yang bisa diukur dengan katakanlah kaidah-kaidah keilmiahan yang baru, ya, sesuatu yang tangible. Kita lupa bahwa ternyata kehidupan ini jauh lebih kaya dari sekadar hal-hal yang kasat mata. Ada nilai-nilai, ada hal-hal yang tidak terlihat tapi menyatukan kita. Nah, termasuk yang sering disampaikan di dalam agama sebagai al-ukhuwah, ya, atau al-mahabbah, yaitu rasa persaudaraan dan rasa saling mencinta. Itu kan sulit, ya, walaupun akhir-akhir ini ada model untuk mencoba mengukur itu, melihat dari kondisi-kondisi fisiologis manusia ketika dia lagi senang, ketika dia lagi sayang. Tapi hakikatnya itu sebenarnya kan sesuatu yang
abstrak, tapi ada di tengah kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mengajak kita untuk memaknakan dan memahami silaturahim itu menjadi suatu hal yang jauh lebih luas daripada hal-hal yang sifatnya tangible. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki. Bapak Ibu, kita sering sekali memaknakan kelapangan rezeki itu dengan al-kasrah, yaitu jumlah kuantitatif. Padahal kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, hadis ini lebih banyak dimaknakan oleh para ulama sebagai hal dalam konteks kemanfaatan. Jadi bukan dalam konteks jumlah, bukan dalam konteks banyak, tapi konteks kemanfaatan. Orang yang ingin agar rezekinya lebih terasa kemanfaatannya, maka dia hendaklah bersilaturahim. Barang siapa yang ingin keberkahan rezekinya lebih terasa dan lebih efektif dalam kehidupan, maka hendaklah dia bersilaturahim. Bahkan para ulama kemudian juga melapangkan arti rezeki di dalam hadis ini, bahwa rezeki di situ tidak hanya berarti harta, tetapi rezeki itu bisa berupa ilmu dan segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan. Dan memang seperti itu yang dapat kita rasakan ya Bapak-bapak dan Ibu, kalau dalam konteks dulu misalnya cerita-cerita dari guru kita ketika mengilustrasikan arti hadis ini, yubsatolahu fi rizki, digambarkan kalau kita sering silaturahim misalnya sama tetangga kita, misalnya suatu hari kita kurangan bahan makanan, kurang cabai atau kurang beras, kita bisa minta. Atau bahkan kita nggak perlu minta, dia udah lihat, wah ini tetangga saya kayak lagi susah, dia tawarkan. Dulu seperti itu ilustrasinya. Tapi sekarang ternyata kan dunia membuktikan ya bahwa silaturahim dalam makna jejaring, dalam makna networking, itu ternyata mempengaruhi tidak hanya bahkan urusan makanan sehari dua hari, itu bisa mempengaruhi karir seseorang, itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Betapa banyaknya orang yang mendapatkan katakanlah ruang untuk berkreasi, ruang untuk mengaktualisasikan potensinya karena melalui perantaraan sahabatnya. Itu rezeki. Betapa banyaknya orang yang bisa mendapatkan hidayah Allah. Ya. Orang yang mendapatkan hidayah Allah. Dari semula dia memahami kehidupan ini hanya dalam rentang waktu kehidupan dunia. Lalu dia punya teman yang bisa menyampaikan dengan baik. Ya. Yang bisa membuka mata dan wawasannya bahwa hidup itu jauh lebih panjang dari dunia. Lalu dia kemudian switching. Ya, dia lengkapi yang selama ini orientasinya hanya duniawi menjadi orientasi yang duniawi dan ukhrawi. Itu rezeki. Dan itu sampai kepada dia ya karena ada teman, karena ada sahabat, karena ada jejaring. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, itu mari kita maknakan dalam makna yang luas ya, dalam makna yang utuh tentang rezeki. Tidak hanya uang, tidak hanya harta, tapi juga kehidupan dan kemanfaatan. Lalu Rasulullah SAW juga sampaikan, wa yunsa'alahu fi athari. Nah, yunsa'alahu fi athari itu sering diartikan dengan dipanjangkan umur. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita cermati hadis ini, athar itu artinya kesan. Asar itu artinya bekas. Asar itu artinya sejarah. Asar itu artinya dampak. Asar itu adalah apa yang Anda torehkan. Maka yunsa'alahu fi asarihi itu berarti dengan silaturahim, dengan membangun hubungan sosial yang baik, dengan membangun jejaring yang baik, maka kita akan bisa menorehkan. Ya, kita bisa menorehkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan.
Bisa jadi hari ini kita meninggal, tapi kita disebut sampai ratusan tahun ke depan karena kita punya hubungan sosial yang baik. Kita punya kontribusi sosial. Dan tidak mungkin seorang bisa berkontribusi sosial kecuali kalau dia bisa bersilaturahim dengan baik. Kan silaturahim itu pokok dan awal. Ya, kalau dalam bahasa Ibu Rektor tadi, melapangkan hati. Nah, jadi kalau kita bersilaturahim itu banyak sekali. Selain kita bisa katakanlah mendapatkan hal-hal baik dari luar, kita juga bisa mematangkan pribadi kita. Bersilaturahim sama orang yang lebih berilmu, Bapak Ibu, kita lebih tawadhu. Contoh ya, saya yakin betul bahwa Ibu Rektor ya dengan semua wali amanah dan keluarga besar Unhas itu bisa berkembang itu bukan semata karena kemampuan resources dari diri sendiri saja, tapi itu adalah hasil dari jejaring yang baik. Saya tidak bisa membayangkan Unhas itu maju kalau dia menutup dirinya dan tidak mau silaturahim ke perguruan tinggi yang lebih baik. Kalau tidak mau membuka dirinya, membangun hubungan intelektual, hubungan penelitian, hubungan riset dengan institusi yang lebih baik. Nah, dengan silaturahim dan membangun jejaring kepada yang lebih baik itu, ketika kita jumpa dengan orang yang lebih berilmu, ketika kita berinstitusi yang lebih maju, akan tumbuh ketawaduan. Nah, ketawaduan dalam konteks institusi itu akan menghadirkan kemudian semangat. Wah, ternyata ada banyak yang lebih maju dari kita. Lebih ada banyak sekali yang ternyata pencapaian-pencapaian yang kita masih jauh dibanding katakanlah negara-negara lain atau universitas riset lain. Misalnya. Jadi dengan silaturahim kepada yang lebih berilmu, tumbuh ketawaduan. Kepada yang lebih alim, yang lebih soleh, akan tumbuh muhasabah. Ya, mohon maaf Bapak-Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam surah Al-Asr. Kenapa, kata ulama ini sekedar intermezzo saja. Kenapa? Kok di dalam Al-Asr itu Allah tidak cukupkan dengan dua hal saja. Iman dan amal soleh. Tapi kenapa Allah sebut hal yang ketiga? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasehati, ya, saling berwasiat di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran. Kenapa? Kata para ulama, sebabnya sederhana. Kalau semata diletakkan ukuran itu hanya pada iman dan amal soleh, maka manusia seringkali akan jatuh dalam subjektivitas. Kalau ditanya iman, pasti kita beriman. Kalau ditanya sudah beramal soleh enggak? Ya kita subjektif. Rasanya udah baik saja diri kita. Rasanya ibadah kita udah cukup. Rasanya akhlak kita udah mulia. Rasanya perilaku kita sudah terpuji. Ya. Nah, kalau hanya berhenti di situ, kita jatuh dalam subjektivitas. Maka bisa jadi yang hadir adalah amal soleh itu tidaklah menghadirkan kedekatan kepada Allah, tapi justru kesombongan. Amal soleh itu tidak menghadirkan katakanlah empati kepada orang lain, akhlak-akhlak atau perilaku sosial yang terpuji, tapi justru kesombongan dan arogansi. Nah, maka Allah berikan yang ketiga, ya, menjadi katakanlah menjadi rambu-rambu buat kita. Apa yang ketiga itu? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita perlu orang lain untuk memperlihatkan kekurangan kita. Kita perlu orang lain untuk menasihati kita. Kita perlu orang lain untuk menjadi inspirasi kita muhasabah. Oh, ternyata saya masih banyak kekurangan. Nah, karena itu kita perlu ya bersilaturahim kepada orang yang lebih berilmu supaya kita rendah hati. Bersilaturahim kepada orang yang lebih alim, lebih soleh, supaya kita muhasabah terus. Astagfirullah. Saya pikir saya udah bagus sih sholat saya. Begitu saya bertamu ke tetangga ini, ternyata sholatnya beda sama saya.
kelihatan jauh lebih khusyuk, kelihatan jauh lebih konsentrasi dan fokus, kelihatan. Wah, kalau gitu saya harus perbaiki diri saya. Itu berkah silaturahim. Kalau kita bersilaturahim kepada orang yang beda sama kita, katakanlah yang beda agama, yang beda pemikiran, beda mazhab, maka akan tumbuh samahah. Samahah itu dengan kata lain bahasa kita itu toleransi. Nah, jadi silaturahim kepada orang yang lebih berilmu, tawadhu kita. Silaturahim kepada orang yang lebih alim, lebih soleh, muhasabah kita. Silaturahim kepada orang yang beda, itu membangun tasamuh atau toleransi. Bahasa dari Ibu Rektor tadi, membangun kelapangan hati. Dan itu kunci. Itu akhlak-akhlak yang merupakan kunci. Ketika sudah ada ketawaduan, sudah ada muhasabah atau kesiapan untuk selalu introspeksi diri, lalu kemudian ada tasamu, ada toleransi, ada kelapangan dada terhadap perbedaan 1001 keragaman yang ada di sekitar kita, itu semua adalah berkah dari silaturahim. Maka itu artinya kita siap menjadi pribadi yang lebih baik. Kita siap menjadi pribadi yang lebih produktif. Unhas siap menjadi perguruan tinggi yang lebih cemerlang, lebih sukses, lebih lebih membanggakan dengan semangat silaturahim. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu, Ibu Rektor dan seluruh pimpinan serta anggota wali amanah dan seluruh sivitas akademika Unhas yang saya muliakan, halal bihalal itu juga dalam pandangan saya ini Bapak Ibu ya, adalah salah satu cerminan yang paling nyata dari perjumpaan antara agama dan budaya. Saya orang yang meyakini ya, dan memang seperti itulah dalam bahasa Al-Quran juga, di dalam ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW, bahwa agama itu pada hakikatnya kan tidak pernah hadir di ruang hampa. Agama itu selalu hadir dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi agama Islam hadir dalam sejarah. Semua nilai keilahian yang ada di dalam agama, kesucian yang ada di dalam wahyu, kemuliaan dan kesempurnaan yang ada di dalam Al-Quran hadis, itu kemudian masuk dalam sejarah, masuk dalam ruang dan waktu yang di situ ada manusia dengan seluruh budaya, tradisi dan adat istiadatnya. Nah, ketika agama berjumpa dengan budaya, agama mensuplai budaya dengan nilai. Jadi ini sudah ada budaya nih, ada manusia-manusia di situ, lalu datang agama dengan seperangkat nilai-nilai mulianya, dia suplailah budaya itu, sehingga lahirlah budaya bernilai tinggi atau al-adatul karimah, al-azimah, yaitu ada budaya-budaya yang memang mulia, yang memang tinggi nilainya, karena agama mensuplainya dengan nilai. Nah, pada saat yang sama, budaya juga mensuplai agama dalam bentuk tradisi-tradisi keagamaan. Nah, termasuk diantaranya adalah tradisi halal bihalal yang ada pada kita semua di Indonesia. Kenapa saya katakan bahwa halal bihalal ini adalah perjumpaan antara agama dengan budaya? Karena memang hanya ada di Indonesia, Bapak. Saya itu hampir 10 tahun tinggal di Mesir. Tidak ada halal bihalal. Tidak ada namanya halal bihalal, kemudian maaf-memaafkan secara khusus, apalagi diacarakan seperti ini. Bahkan istilah halal bihalal pun itu tidak dikenal oleh orang Arab. Walaupun kata-katanya dari bahasa Arab. Tapi ini namanya Arabiyatun Mu'andasatun. Kosa katanya Arab, tapi gayanya gaya Indonesia. Bahkan bukan hanya gayanya, tapi ini kreasi orang Indonesia. Jadi halal bihalal adalah wujud dari perjumpaan antara agama dan budaya. Dan inilah sebenarnya Bapak-bapak Ibu, inilah perjumpaan yang kita harapkan. Jadi ketika agama itu
hadir dalam ruang kehidupan, dia kemudian memacu masyarakat untuk melahirkan tradisi-tradisi yang baik. Ya. Dan pada saat yang sama juga masyarakat tertantang untuk menghadirkan tata nilai yang mulia. Ya, karena dia menjadi orang atau insan yang beragama. Inilah perjumpaan yang terbaik. Tapi ketika misalnya, kalau ada kita melihat ekspresi keberagaman yang melahirkan kekerasan, melahirkan kehancuran, melahirkan kebencian, itu berarti terjadi perjumpaan. Perjumpaan yang kalau bahasa gampangnya itu perjumpaan yang koslet, Bapak Ibu. Jadi perjumpaan yang koslet yang tidak seharusnya. Agama semula diharapkan untuk mensuplai masyarakat dengan nilai-nilai yang baik, ternyata yang lahir kok masyarakat yang penuh dengan kebencian. Apa yang salah di situ? Nah, dalam pandangan saya, Bapak-bapak dan Ibu, ketika kita pada saat ini kita berhalal bihalal dengan penuh kesyukuran, ini adalah satu cerminan dari bagaimana agama telah berhasil agama berjumpa dengan budaya dan menghasilkan kebiasaan dan tradisi-tradisi yang mulia. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa tidak sedikit di tengah-tengah kita sebagai umat beragama. Saya yakin masyarakat di Makassar, di Sulawesi itu hampir sama dengan di NTB. Itu cintanya pada agama luar biasa. Semangatnya untuk menghidupkan nilai-nilai agama juga luar biasa. Tapi, nah ini bagian dari yang saya sebut tadi, bahwa ketika bersilaturahim ini kita harus siap untuk muhasabah. Tapi pada saat kita mengaku sebagai mujtama'un mutadayyin, masyarakat yang beragama, pada kenyataannya dalam keseharian ternyata masih banyak perilaku-perilaku yang sungguh-sungguh jauh dari tuntunan agama. Di satu sisi katakanlah ada permisifme yang luar biasa. Ya mohon maaf, kita ilustrasi saja nih ilustrasi atau intermezzo lah istilahnya Bapak Ibu. Kita ini masyarakat Muslim yang terbesar populasinya di dunia. Tapi dalam riset tentang penggunaan internet, ternyata Indonesia adalah negara yang menempati 3 teratas yang paling banyak mengakses situs-situs porno. Itu fakta. Nah, berarti kan Berarti pada saat kita adalah masyarakat yang mutadayin, yang kita mengaku kita masyarakat beragama, tapi ada ternyata permisifme di tengah masyarakat. Di satu sisi, ini satu ekstremitas, satu bentuk yang ekstrim, yaitu bentuknya adalah bentuk liberal, bentuk sekular, bentuk yang permisifme, hedonisme. Nah, di sisi yang lain juga ada ekstremitas yang lain, yaitu ujungnya misalnya terorisme, kekerasan atas nama agama. Nah, disinilah menurut saya hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita jadikan halal bihalal ini sebagai satu contoh baik bagaimana membangun keberagamaan yang konkret dan real di tengah masyarakat. Jadi keberagamaan yang tidak hanya indah dikhutbahkan, keberagaman yang tidak hanya khusyuk ketika membaca Al-Quran, keberagaman yang tidak hanya tercermin dari nama-nama kita yang islami, dari baju kita yang mungkin kita anggap islami, dari busana kita, tapi yang konkret dan real mewujud dalam hubungan sosial kita. Nah, karena itu saya ajak, sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita jadikan, ini hal kedua yang ingin saya sampaikan, halal bihalal ini sebagai inspirasi kita untuk memperbanyak bentuk-bentuk interaksi sosial yang memang cocok dengan agama kita, yang memang merupakan pesan dari agama. Dan kalau tadi Ibu Rektor menyitir bagaimana kita sebagai umat Islam ini diciptakan sebagai umat pertengahan, ummatan wasato, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Nah, menurut saya mungkin ini juga aspek yang perlu disegarkan. Kita menjadi orang yang, mohon maaf, menjadi orang yang menjadi orang yang terkadang ekstrim di dalam
persepsi keagamaan kita, dalam ekspresi keagamaan kita. Karena kita lupa tentang umatan wasaton. Kita lupa bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan. Islam mengajarkan kita bahkan ya mohon maaf nih Bapak Ibu, coba kita lihat Al-Quran. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah yang membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Adhaka wa abka, membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Tapi coba lihat ketika kita bicara tentang kehidupan keberagamaan kita, kok rasanya penuh dengan hal-hal yang yang berat saja. Saya mohon maaf kalau misalnya ada tausiah, ada ceramah-ceramah, kok maaf, itu rasanya yang diungkap itu hanya yang abka saja, yang membuat kita menangis saja. Mana itu adhaka? Hal-hal yang membuat kita kadang-kadang jadi pesimis. Bahkan saya pernah menyimak ada serial ya, pembahasan tentang kiamat ya. Jadi dibahas dari awal sampai akhir kiamat terus. Kemudian segala sesuatu yang terkait dengan kehancuran, kebinasaan, kemusnahan. Ya. Padahal itu kan diletakkan di akhir oleh Allah. Ya. Diletakkan di akhir setelah proses kehidupan yang panjang. Dan itu diletakkan bukan untuk membangun pesimisme, tapi untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan. Dan tetap yang kita dahulukan kalau dalam konsep agama adalah adhaka, membuat tertawa. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain mensifati Rasulullah SAW, basyiro, kasih kabar gembira dulu, baru nazir, baru kemudian memberikan peringatan. Nah ini menurut saya penting juga kita tetap bukan reorientasi ya, tapi meneguhkan diri pada manhajan wasata itu, pada proporsionalitas dalam beragama. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak suka sikap ekstrim dalam agama. Ada 3 sahabat dalam kisah yang sangat terkenal ya Bapak Ibu. Itu ketika mereka mendengar Rasul ceramah, lalu mereka merasa tergugah, pergilah mereka ke rumah Nabi. Ketemu dengan Sayyidah Aisyah di situ. Lalu mereka bertanya, 3 orang ini, bertanya tentang ibadah Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah jawab apa adanya. Kata Sayyidah Aisyah, ya namanya Rasul, ya beliau kadang-kadang puasa, ya kemudian besoknya nggak puasa, kemudian sholat, lalu kalau beliau lelah ya beliau tidur, kemudian ya biasa, seperti manusia biasa. Lalu mereka pulang dari rumah Rasulullah SAW. Ka'annahum taqaluha dalam hadis itu. Mereka mengatakan satu sama lain, kok nggak seperti yang kita duga ya, kok Rasul ternyata biasa saja. Saya pikir Nabi itu fokus 100% hanya ritual saja, ternyata tidak. Lalu kemudian mereka mengatakan, gini saja, Nabi itu beda. Kita kan manusia biasa. Kalau Nabi dia ibadahnya sedang-sedang nggak masalah, tapi kalau kita ini nggak boleh kayak begitu. Kira-kira kayak gitu. Lalu mereka sepakatlah. Yang satu mengatakan mulai besok saya puasa terus setiap hari. Yang satu lagi mengatakan mulai nanti malam saya akan sholat malam dan nggak akan tidur. Lalu yang satu lagi mengatakan saya akan pisah dan nggak mau tengok perempuan lagi. Nah, ini didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memanggil mereka. Panggil. Lalu pertanyaan Nabi sederhana. Saya mau tanya kalian, ama kuntu akhsyakum lillah wa taqullah. Saya mau tanya kepada kalian, siapa manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa manusia yang paling takwa kepada Siapa manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maaf itu putri saya ya, Khadijah, dia lagi mau belajar ya, mau les. Nah, ditanya oleh Rasul, siapa manusia yang paling takwa kepada Allah? Semua sahabat mengatakan, engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, perhatikan, saya itu sehari puasa dan sehari tidak. Ya. Kalau saya kuat ya saya puasa. Kalau nggak kuat saya nggak puasa. Lalu setiap malam saya tidak tahajud sepanjang malam. Saya sholat, saya tidur, dan demikian seterusnya. Dan saya orang yang sangat mencintai istri saya dan menghargai keluarga saya. Maka siapa yang menempuh jalan yang beda dengan ini, maka dia bukan termasuk
kelompokku. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu sejarahnya. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Itu kan biasa potongan hadis yang disampaikan ketika khutbah nikah. Jadi sejarahnya itu adalah riwayat yang tadi. Jadi Nabi katakan, siapa yang menempuh jalan yang beda dengan saya ini, berarti dia bukan kelompok saya. Artinya orang yang ekstrim dalam beragama, melampaui batas, apalagi kemudian menganggap sesat orang yang beda sama dia, itu sesungguhnya sudah keluar dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa mari jadikan halal bihalal ini Bapak Ibu sebagai inspirasi untuk terus kita mengkreasikan tradisi-tradisi yang baik, ya, yang terinspirasi dari tuntunan agama. Untuk kita isi ruang-ruang kehidupan, ya, interaksi sosial kita dengan tradisi-tradisi baik yang terinspirasi dari ajaran agama kita, sehingga agama kita itu tidak menjadi agama yang unggul secara teori saja, tapi dia menjadi at-tadayyunul mu'ash, yaitu keberagaman yang hidup di dalam kehidupan. Nah, hal yang terakhir, yang ketiga yang saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, bahwa halal bihalal ini adalah adalah sesungguhnya cara kita, ya, yang ditradisikan oleh orang tua kita, oleh para pendahulu kita, ya, suatu praktik keagamaan, ya, tradisi keagamaan yang menyempurnakan agama kita. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa sederhana itu agama kan ada hablum minallah, hablum minannas. Nah, hablum minallah itu taqarrub langsung kepada Allah, ya, dalam bentuk ritual-ritual, ibadah-ibadah ritual. Hablum minannas itu taqarrub dengan melalui ibadah sosial. Mana yang lebih penting? Ada pertanyaan seperti itu, Bapak. Mana yang lebih penting? Nah, kalau kita menjawab pertanyaan seperti ini, mari merujuk kepada Al-Quran. Coba kita simak, ya, cermati apa yang kita simak tadi dari Ananda Korek. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa sih orang bertakwa itu? Coba kita simak, ya, untuk mengetahui ini. Kira-kira ini bukan membandingkan Bapak Ibu, ya, tapi untuk melihat bagaimana Allah membahasakan hablum minallah dan hablum minannas. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada 5 hal, Bapak Ibu. Orang bertakwa itu 5 hal di dalam ayat ini. Apa yang pertama? Yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang selalu berusaha untuk berbagi dalam senang ataupun susah. Ya, dalam senang ataupun susah, dalam sempit ataupun lapang, dia selalu berusaha berbagi. Nah, pertanyaannya, berbagi itu hablum minallah atau hablum minannas? Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Menahan amarah, mengontrol emosi, ya, membangun self controlling yang baik, ya, tidak cepat reaktif, tidak tidak cepat melampiaskan amarahnya, tapi dia mengontrol dirinya dengan baik. Nah, mengontrol diri ini konsepnya hablum minallah atau hablum minannas. Kan kita tidak mungkin mengontrol diri sama Allah lah istilahnya, ya kan. Allah kan beda sama kita. Mengontrol diri itu biasanya kepada yang sepantara, ya, dalam konteks kita bermasyarakat. Wal kaziminal ghaiz, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Nah, ini sudah jelas, ya, memberi maaf kepada manusia. Ini jelas hablum minannas. Lalu yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang orientasinya terus berbuat baik dalam kehidupan. Nah, ini bisa dua-duanya, ya, bisa hablum minallah, hablum minannas. Bisa larinya ke sholat, bisa larinya ke silaturahim. Lalu yang kelima itu, walladzina idza fa'alu fahisyah, kalau mereka melakukan suatu kekejian,
atau menzolimi diri mereka, mereka segera beristighfar kepada Allah. Mereka itu orang yang bertakwa. Ada 5 hal dalam rangkaian ayat ini. Nah, kalau kita lihat dalam 5 ayat ini kan Bapak Ibu, ya, saya bukan hendak mengatakan bahwa hablum minan nas itu lebih penting, tidak. Tapi paling tidak dari 5 hal yang dari rangkaian ayat ini, ya, Allah ternyata menempatkan hablum minan nas itu di tempat yang sangat-sangat penting. Bahkan dijadikan sebagai ukuran ketakwaan. Kalau kita lihat misalnya juga surah Al-Mu'minun misalnya, Bapak Ibu, itu sifat-sifat orang beriman. Apa sifat-sifat mereka? Alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Salatnya khusyuk, meninggalkan hal-hal yang tidak penting, terutama pembicaraan-pembicaraan yang tidak manfaat, hal-hal yang kita tidak ketahui pasti, hal-hal yang bukan urusan kita. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kehormatannya. Kalau dulu diartikan memelihara kemaluan. Tapi di sini kalau kita lihat bagaimana Rasul menyampaikan bahwa yang namanya kehormatan itu tidak hanya sekedar kemaluan, tapi di situ juga menyangkut menyangkut perilaku kita, ya, menyangkut sikap hidup kita, menjaga kehormatan ilmu kita, ya, tidak memperdagangkan ilmu untuk orang yang mau membayar lebih mahal, menjaga kehormatan jabatan kita, tidak melakukan upaya-upaya atau perilaku yang koruptif atau kolutif dan seterusnya. Nah, kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di dalam ayat itu juga orang yang menjaga amanah-amanah mereka dan komitmen-komitmen mereka. Jadi kalau kita lihat suratul Mu'minun juga Bapak Ibu, ternyata ketika memberikan penjelasan kepada kita tentang karakter orang beriman, itu ternyata aspek hablum minan nasnya itu sangat banyak. Komitmen, ya, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, ya, kehormatan pribadi, profesional, dan seterusnya. Termasuk ya menjaga nama baik bangsa dan negara, menjaga agama, dan seterusnya. Nah, artinya hablum minan nas itu ternyata sangat penting. Nah, karena itu disampaikan oleh para ulama kita bahwa kesempurnaan kita berislam adalah manakala kita mampu menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini 3 hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, bukan ngajarin ya, karena Bapak Ibu ini udah alim, sudah soleh, sudah cendikia, sudah pintar-pintar semua. Tapi ini babnya adalah wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hanya sekedar pengingat untuk diri saya dan untuk kita semua. Jayalah, majulah, Unhas, bangun silaturahim dengan kelapangan hati, bangun silaturahim dengan kelapangan hati, dengan muhasabah, ya, dengan ketawaduan. Insya Allah Unhas akan menjadi institusi yang terus-menerus memberikan cahaya, mercusuar insya Allah dari timur Indonesia untuk Indonesia dan bahkan untuk seluruh alam insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan, dan takzim saya untuk Bapak Ibu, guru-guruku yang ada di Unhas semua, Bu Rektor dan seluruh pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, Dewan Profesor dan semua. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu, ada kesehatan, ada kelapangan, bisa berjumpa secara langsung. Terima kasih. Alaikum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Tuan Guru Bajang atas tausiah hikmah halal bihalal yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang perlu disampaikan oleh Ibu Rektor sebelum kami tutup acara kita. Silakan Bu. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, kami merasa senang dan merasa banyak sekali informasi yang kami terima
dari pencerahan tausiah dari Tuan Guru Bajang yang kami muliakan. Insya Allah kami tentu berharap apa yang disampaikan tadi Tuan Guru bisa hadir ke Unhas. Kami ingin lebih banyak waktu berdiskusi, saling membagi ilmu untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih Tuan Guru, salam dari kami seluruh keluarga besar Unhas, juga untuk Tuan Guru dan segenap keluarga Tuan Guru dan masyarakat di NTB yang sebagian besar itu leluhur-leluhurnya ada di Tanah Bugis Makassar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.